Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mengalami was-was. Begini Buya, saya selalu was-was ketika bangun tidur. Apakah saya telah berhadas atau tidak? Pertanyaan saya, apakah boleh kalau saya mandi junub tanpa sebab yang jelas? Karena saya ragu apakah saya berhadas atau tidak. Terima kasih Buya. Pertama, lagi-lagi was-was. Hampir setiap majelis itu ada was-was. Kayaknya pertanyaan tentang was-was ini kayaknya syarat. Ini menunjukkan bahwasanya begitu banyaknya orang terkena was-was. Atau yang lainnya tentang urusan dengan mental, depresi dan sebagainya. Stres dan sebagainya. Baik urusan was-was. Yang jelas Anda kalau sudah kena was-was, Anda harus sadar itu penyakit. Siapapun Anda yang kena was-was, jangan biarkan. Kalau dibiarkan akan berkembang, akan benar-benar menjadikan seorang itu adalah sudah nggak waras. Tapi kalau orang masih sekedar kena was-was sama, seperti itu ada satu penyakit yang kalau orang terkena was-was kemudian seperti orang berusaha, seperti orang yang diuji dengan sakit fisik. Salah besar. Jadi merendahkan orang was-was ya. Kita tidak merendahkan orang was-was, tapi kami ingin bangkitkan dia untuk sadar. Ingatkan dia bahwasanya itu penyakit, jangan dibiarkan begitu saja. Jangan sampai was-was dianggap sebuah kekhusyuan, sebuah kesolehan, bukan. Itu membahayakan, menjadikan seorang nu'udzubillah. Sampai kemarin ada orang was-was nyakiti orang lain ada di kiri kanannya. Sentuh begini, jalan ngerepoti. Termasuk ini was-was, dia sendiri tersiksa. Bangun tidur, mandi besar. Jadi was-was itu adalah pokoknya dua, Anda tidak boleh lawan dia. Jangan lawan. Nggak bisa kalau lawan, seperti digorok. Kalau borok seperti di garuk-garuk begitu. Atau juga jangan dituruti. Lalu bagaimana? Anda lupakan, Anda cuekin. Jangan cuekin sudah. Anda jangan pikirin tentang was-was tersebut. Anda alihkan dengan yang lainnya. Nah, dan itu termasuk upaya untuk mengalihkan dengan ilmu. Maka Anda sudah bertanya kepada saya, biasanya begini, kalau sudah orang tanya was-was kepada saya, kepada kami pastikan Anda tidak boleh bertanya ke siapapun. Kalau Anda bertanya, Anda akan terus penyakitan. Ya, yang bertanya tolong jangan tanya ke siapapun setelah ini. Maka jawabannya adalah Anda tidak perlu mandi. Mandi besar tanpa sebab nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Mandi besar nggak ada sebabnya, nggak ada artinya, maka Anda bohongan, nggak akan disebut sebagai mandi besar. Anda nggak ada masalah, nggak ada junub, nggak ada hubungan suami istri. Nggak, wanita bukan lepas dari haid, bukan habis nifas, bukan habis melahirkan. Totonya Pak mandi besar, ya nggak bisa. Nggak dianggap sama sekali. Dia dianggap ngapain Anda kerjakan. Maka justru kalau Anda melakukan sekali lagi itu menjadi borok Anda, borok was-was Anda semakin kuat. Maka jangan lakukan kalau Anda pengen sembuh. Jangan lakukan lagi semacam itu. Kalau Anda tidak terbukti benar keluar mani dengan tanda ada rasa, ada yang kau lihat, dan tercium bau mani, tapi jangan namanya was-was itu kadang-kadang was-was itu nggak bisa, yang bisa ngobati dia. Kita ngomong jangan tercium bau mani, besok akhirnya menciumi, diciumi terus, yang namanya was-was. Sudah nggak kelihatan, nggak dirasa, lo ciumi. Ciuman pada rasanya nggak jelas, kok kayaknya was-was. Tetap saja, makanya jangan dituruti sudah. Maka Anda bangun tidur langsung wudhu, selesai sholat. Nggak usah pikirin ke sana, nggak usah mikirin saya junub tidak junub. Aslinya Anda tidak junub. Kalau junub pasti sadaran. Jangan dituruti, jangan turuti. Dan banyak orang kena was-was, sering sampai pusing, was-was coret, was-was najis, was-was ini. Nah, itu sebetulnya adalah gejala penyakit mental. Penyakit mental itu bahkan mungkin sudah menjadi penyakit. Sampai subhanallah orang luar biasa. Wudhu sampai 1 kolam, 1 jam, sampai gemetaran rematik dia. Haramnya demikian tuh. Nggak bisa bekti pada suami kalau ada perempuan, nggak bisa indah dengan istri, nggak bisa baik sama yang ada di kiri kanan, selalu kayak nganggap jelek, salah, najis, ya, tolong yang kena was-was segera sadar kalau itu penyakit dan Allah Maha Kasih, segera Anda berobat. Termasuk pertolongan pertama pada perkecelakaan was-was disampaikan, Anda cuekin sudah tahu ilmunya, tanya kepada satu ustadz, selesai, jangan bertanya lagi pada yang lainnya. Sebab kalau Anda bertanya biarpun 1000 ustadz tetap tidak akan selesai. Aduh, saya sampai kalau kita menjawab, cuman harus sayangi mereka. Saya harus menjawab tentang was-was lagi. Besok ada was-was lagi. Bentuknya beda, was-was lagi.
Cuman ya tidak apa-apa lah, karena begitu pentingnya tentang was-was agar orang sadar. Siapapun Anda yang sudah ada gejala was-was, jangan dibiarkan. Was-was macam-macam, Bu. Mulainya, Ibu matiin kompor, setelah keluar, saya matikan belum. Itu was-was, awas mengkotimah was-was ya. Kunci pintu juga demikian. Itu, awas, itu sama modelnya. Baik, itu saja. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita lahir batin dan juga mental kita. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.